Informasi penting untuk remaja. Triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Apa itu triad KRR? Triad KRR adalah 3 risiko yang dihadapi oleh remaja atau mahasiswa, yaitu risiko-risiko yang berkaitan dengan seksualitas, nafsa, HIV, dan AIDS. Seksualitas. Seksualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia sebagai makhluk seksual, yaitu emosi, perasaan, kepribadian, sikap yang berkaitan dengan perilaku seksual, hubungan seksual, dan orientasi. HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Nafsa. Nafsa atau narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup atau melalui hidung. Apa itu pubertas? Masa puber adalah masa di mana tubuh sedang mengalami perubahan dari struktur tubuh anak-anak menjadi struktur tubuh orang dewasa. Pada laki-laki umumnya pubertas pada umur 11-12 tahun, dipengaruhi hormon testosteron dan ditandai dengan mimpi basah. Pada perempuan, umumnya pubertas pada umur 8-10 tahun, dipengaruhi hormon estrogen dan ditandai dengan menstruasi. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah keluarnya cairan sperma secara alamiah saat tidur, terjadi pada saat mimpi atau berhalusinasi dengan lawan jenis. Apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan pelepasan darah dan sel-sel dari dinding rahim melalui vagina. Dimulai saat pubertas, berhenti sesaat waktu hamil atau menyusui, dan berakhir saat menopause. Kenapa kalau menstruasi kadang-kadang terasa nyeri? Saat menstruasi, terjadi kontraksi untuk meluruhkan lapisan endometrium dinding rahim disertai dengan pendarahan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Hal ini masih normal. Pertanyaan seputar triad KRR. Bagaimana mengetahui seseorang masih perawan atau tidak? Seseorang dikatakan masih perawan bila belum pernah melakukan hubungan seksual. Jadi, tidak ditentukan dari utuh tidaknya selaput darah, tapi lebih pada kejujuran diri sendiri berkaitan dengan aktivitas seksualnya. Apa itu ereksi? Ereksi merupakan pengerasan dan pembesaran pada penis yang terjadi ketika pembuluh darah di penis dipenuhi dengan darah. Apa itu onani atau masturbasi? Onani atau masturbasi adalah aktivitas menyentuh atau meraba bagian tubuh tertentu dengan tujuan untuk merangsang secara seksual dirinya sendiri. Apakah melakukan hubungan seksual satu kali dapat menyebabkan kehamilan? Kehamilan akan terjadi bila sel telur yang matang dibuahi oleh sperma. Jadi bukan kuantitas hubungan seksual yang menentukan kehamilan, tetapi bila hubungan seksual tersebut dilakukan pada saat subur perempuan, yang berarti ada sel telur yang matang yang dapat dibuahi. Seks pranikah itu gimana sih? Hubungan seksual pranikah atau premarital sex adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis atau teman sesama jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak seks pranikah. 1. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD, yaitu suatu kehamilan yang oleh karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan oleh calon orang tua bayi tersebut. 2.
infeksi menular seksual atau IMS, yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jenis-jenis IMS: 1. Gonorrhea atau GO atau kencing nanah. 2. Sifilis atau raja singa. 3. Herpes genitalis. 4. Trichomonas vaginalis. 5. Chondroit. 6. Chlamydia. 7. Condyloma acuminata atau jengger ayam. 8. Candidiasis atau jamur. 9. Kutu pubis. 10. Hepatitis B. Apa soh bahaya IMS? IMS dapat menyebabkan kemandulan, keguguran, kanker serviks dan memudahkan penularan HIV serta kematian. Serem banget ya. Jadi, jauh-jauh dari kamu dari yang namanya seks pranikah. Sayang banget kalau masa muda kita disia-siakan, gak diisi dengan hal-hal yang bisa jadi kenangan terindah. HIV dan AIDS. Bagaimana cara penularan HIV dan AIDS? Media penularan adalah darah, cairan mani, dan cairan vagina. HIV menular melalui transfusi darah atau produk darah, transplantasi organ atau jaringan tubuh, pemakaian jarum suntik atau alat tajam, hubungan seks tidak aman dan ibu hamil penderita HIV positif pada bayi yang dikandungnya. HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, menggunakan peralatan makan minum yang sama dan gigitan nyamuk. Nafza. Jenis-jenis nafza adalah zat-zat alamiah dan buatan atau sintetik, dari bahan candu atau kokain atau turunannya dan padanannya, digunakan secara medis atau disalahgunakan yang mempunyai efek psikoaktif. Seperti morfin, opium, kokain, heroin, ganja. 2. Alkohol adalah zat aktif dalam berbagai minuman keras mengandung etanol yang berfungsi menekan saraf pusat. 3. Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat atau otak dan sum-sum tulang belakang. Contoh, lisergid atau LSD, ekstasi, amfetamina, nitrazepam atau BK atau koplo, DUM, MG, diazepam. Kalau kamu tak mau tertular, maka kamu harus tahu singkatan ABCDE. A sama dengan abstinence, tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. B sama dengan be faithful, tetap setia pada pasangannya. C sama dengan condom, gunakan kondom. D sama dengan don't use drugs, tidak menggunakan nafza. E sama dengan equipment, berhati-hati terhadap penggunaan peralatan medis yang tidak steril. 4. Zat adiktif. Zat adiktif lainnya yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat solven termasuk inhalansia atau aseton, thinner chat, lem. Zat adiktif juga termasuk nikotin atau tembakau dan kafein.